Shalom, selamat sore. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hauge Laia, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya saya mau memperkenalkan diri. Saudara udah dengar dari awal tadi bahwa nama saya Hauge Laia, biasanya dipanggil Hauge atau bisa juga dipanggil marga. Nah, marga saya kan Laia. Nah, kalau di bahasa Batak Boh Laia. Oleh sebab itu, saya rindu ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudari dimanapun berada. Dan di sore hari ini, saya ingin mengajak saudara atau teman melalui video ini untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Mungkin udah banyak kita yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan saya membuat sebuah tema di mana ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada sesuatu makna yang lebih dalam untuk kita mengerti. Dan untuk bisa kita pahami kenapa kita menjadi orang Kristen. Kenapa kita perlu percaya Yesus. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan inilah kita akan mengerti, kita akan tahu sebetulnya Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya itu apa kemauannya, apa kehendaknya. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk membacakan kepada saudara di mana kebenaran firman Tuhan yang mengkokohkan tema yang akan saya sampaikan di sore hari ini. Mari kita lihat Alkitab kita di Matius pasal kalau nggak salah saudara, jadilah terang dan garam. Dan saudara sudah menghafal atau sudah di luar otak atau di dalam otak kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita di sore hari ini melalui video ini. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara yang terkasih, sesuai tema yang akan saya bagikan di sore hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan merindukan setiap kita untuk menjadi kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Pertama saudara, kehidupan yang dikehendaki Tuhan untuk kita yaitu menjadi garam. Saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Saya juga tidak tahu berapa lama saudara sudah mengikut Yesus, atau saudara kekristenan itu diwariskan oleh nenek moyang, atau saudara baru bertobat. Saya tidak tahu. Yang jelas, kalau saudara betul-betul menjadi pengikut Kristus, harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan hidup saudara. Makanya kebenaran firman Tuhan, poin pertama, untuk mengetahui bagaimana menjadi kehidupan yang dikehendaki Tuhan,
Pertama, kita harus menjadi garam. Kenapa? Ini adalah perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena tak mungkin seorang yang hidup di dalam kebenaran itu ketika dia itu tidak bisa menjadi garam. Garam itu artinya saudara, kita bisa menjadi contoh dan teladan dimanapun kita berada. Baik di dalam perkataan kita, di dalam sifat kita, di dalam perilaku kita. Semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, itu mengandung kebenaran. Artinya kita bisa menjadi teladan dan contoh. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Makanya udah banyak yang membahas tentang garam dan terang dunia ini. Tapi pada sore hari ini saya rindu memberikan sebuah tema tentang garam dan terang dunia ini, di mana Tuhan mengkehendaki setiap kita supaya memiliki kehidupan yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu menjadi garam, yaitu menjadi teladan contoh dalam sifat, dalam perbuatan, dan dalam perilaku. Terus, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Makanya jangan jenuh-jenuh untuk membaca Alkitab. Jangan bosan-bosan untuk membaca Alkitab. Karena dari situlah kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan. Makanya saya terkadang heran kalau orang berkata nggak perlu beribadah, nggak perlu berdoa, nggak perlu baca Alkitab. Tapi disayangkan, saudara. Kenapa? Karena kekuatan kita itulah ada di dalam doa, ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana bisa kita kuat? Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan kalau tidak diberikan kekuatan oleh Tuhan melalui kebenaran firman? Maka mulai saat ini milikilah kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Percayalah bahwa hidup saudara akan menjadi berkat, bahkan hidup saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Terus poin kedua, untuk menjadi kehidupan yang dikehendaki Tuhan itu apa, saudara? Yaitu menjadi terang. Saya umpamakan, saudara, enggak mungkin dikatakan lampu itu kalau tidak bisa menerangi kegelapan. Dan hidup saya juga dan hidup saudara tidak akan pernah dikatakan orang benar yang percaya kepada Yesus kalau tidak bisa menjadi teladan dan contoh. Oleh sebab itu, jadilah terang. Dengan bagaimana, saudara? Ya, dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan menjadi terang. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang berkehidupan yang dikehendaki Tuhan. Dan percayalah, kalau saudara hidup seperti itu, maka saudara menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, biarlah yang 2 poin ini di sore hari ini kita tanamkan di dalam hati kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang berkehidupan di dalam kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang beriman yang hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu dengan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saya dan saudara lah yang Tuhan harapkan untuk menjadi
alat dan bejana untuk membawa jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Dia. Oleh sebab itu, berilah dirimu saudara untuk dijamah Tuhan, untuk menjadi kehidupan yang dikehendakinya, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Oleh sebab itu, mulai detik ini, mulai saat ini, jadilah pelaku-pelaku firman yang kehidupannya sesuai kehendak Tuhan. Mari kita bergumul bersama-sama saudara untuk menjadi kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Dan percaya ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkehidupan yang dikehendaki Tuhan, hidup saudara dan hidup saya akan menjadi berkat dan juga diberkati. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.